Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, alhamdulillah. Boleh ya cowok-cowok sudah datang sedikit. Oke, kita sama pertanyaan kita dulu sebelum ini sahabat. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik insyaallah. 2 juta orang ini masih jadi sekolah. Iya, ladies. Apa kabar ladies? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Baik. Selamat datang di Science Show perdana di Guru. Sebetulnya ini fokus juga pada channel global. Jadi nanti bisa ada share tundanya, share tunda kayak pulang ini. Dan kita bakal ada di channel YouTube. Pastikan teman-teman semua untuk subscribe. Dan nanti kalau kita sudah rilis bisa ditanyakan. Tapi alhamdulillah terima kasih yang sudah datang ke sini live. Itu live di sini baru karena kita nggak mau tema yang super urgent. Dan ini adalah temanya. Jadi pas teman-teman yang mengisi malam dan teman-teman semua di masjid jadi masjid Omar. So welcome di sesi show-nya dulu itu. Oke, sebelum kita mulai, baiknya tetap kita sama-sama mengadang dulu. Karena Quran adalah nafas kita, Quran adalah tenaga kita, Quran adalah power kita. Jadi langkah baiknya kita memulai segala sesuatunya dengan Quran, ya, dengan Quran. Dan malam ini yang akan baca Quran adalah Imam Muda Sejati ini. Langsung saya panggilin Brother Ahsan, Brother Ahsan, kami silakan waktu dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang mulai ini, Al-Fakir akan membacakan Quran surat Al-Mulk ayat 1 sampai ayat 5. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Brother Ahsan yang telah membuka tilawahnya dengan indah sehingga kita bisa masuk menghayati, dan insya Allah talk show kita pada malam hari ini betul-betul seru ya, karena sesuai dengan temanya kan, K-pop. Saya lupa tagline bawahnya, sorry. K-pop, lifestyle, fandom, apalagi ya, culture. Ya. Sebelumnya tenang aja kalau dimanapun teman-teman berada.
kajian ini tidak akan menjudge salah satu idola. Memang kita sangat support apapun demi kebaikan ya. Tapi kita perlu mengerti bagian-bagian mana yang perlu kita benahi. Dan memang mengidolakan sesuatu nggak salah juga. Dan malam hari ini langsung saja saya panggilkan narasumber kita yang seru dan keren, Mas Ananto. Pada Mas Ananto, let's go. Saya kenal orang lama. Cek. Mas Alhamdulillah. Saya takut geletak belakang. Ya, mungkin teman-teman ngelihat soalnya kan cantik, masa nggak diperhatiin, Pak? Akhirnya perhatian kok cantik, Pak? Sebenarnya kalau kita bicara tahun, dia tuh mulai dari tahun 90-an. Jadi saya tempat ngobrol tadi sama Mas Asif di belakang panggung. Sampai tahun 90-an tuh Korea Selatan sebenarnya termasuk sebagai salah satu negara miskin yang ada di Asia. Karena secara sumber daya alam, semua sumber daya alam yang bagus tuh daerah-daerahnya lari ke Korea Utara. Ya, jadi memang perang saudara itu akhirnya dulu daerahnya lebih banyak Korea Utara dan daerah-daerah subur tuh diambil sama Korea Utara semua. Gitu. Jadi memang kebanyakan buruh-buruh kelas bawah tuh di Korea Selatan. Sampai tahun 90-an mereka masih kelihatan miskin. Kalau mau ngelihat kan sekarang banyak tuh karya-karyanya kan, kayak novel yang kemarin sempat masuk film tuh di bioskop, Lim Ji Yong tahun 1970-an tuh ngelihat bagaimana sebenarnya Korea di tahun 1970 tuh sesedih itu gitu. Seterbelakang itulah bahasanya, tidak seperti yang gemerlap yang sekarang kita lihat saat ini. Lim Ji Yong 1978. Kisah itu ya kalau mau tahu Korea Selatan tuh dia tuh tidak tiba-tiba jadi klub gitu bagus kayak sekarang, enggak. Butuh proses panjang gitu. Dan tahun 1970-an tuh akhirnya ada satu boyband namanya Toseji. Gak usah dicatat, enggak, ini enggak. Pengucapannya kan mesti Tayo Saiji. Ya, nah salah satu personilnya itu sekarang punya agensi besar namanya YG Entertainment. YG Entertainment tuh yang artis-artisnya kayak Big Bang, Blackpink, dulu ada tuh NY1, PSY, itu dulu dari YG semua. Habis deh itu. Nah, terus ya udah akhirnya semenjak si TOCJ itu masuk, yang bagus adalah ini harus diapresiasi. Maksudnya ini disclaimer di awal, saya mau coba ngasih penjelasan atau highlight bahwa Allah kan menjelaskan dalam salah satu Quran ya, innamal yusri yusra wa innamal yusri yusra. Selama ini saya keliru menganggap atau mengartikan ayat tersebut sebagai setelah ada kesulitan ada kemudahan.
Tapi kan tafsiran yang benar adalah bersama kesulitan ada kemudahan. Jadi paketan. Nah, kalau kita coba tarik dalam segi negatif positif, apapun hal yang ada di dunia itu ada positif sama negatifnya. Tetap ya. Betul. Nah, termasuk K-pop ini. Gitu. Kalau dibilang negatif semua, tidak. Negatifnya tentu ada. Secara konsumerisme, secara materialisme dan lain-lain ada. Tapi kalau kita bahas positifnya, nanti mungkin mengalir. Ada hal yang memang teman-teman akan pasti berpikir, bisa ya fans tuh melakukan hal kayak gini. Nantilah jam 9 kurang lah. Masih ini kan masih jam setengah 9. Gitu. Nah, yang keren si setelah TLCG ini bikin boy band dan coba mengenalkan budaya pop di Korea Selatan, yang melihat dan melirik ini potensinya besar justru bukan agensi tapi pemerintah. Pemerintah Korea Selatan sendiri yang support. Jadi dia manggil TLCG dan lain-lain, coba duduk bareng dan lihat ini gimana caranya supaya ini bisa jadi salah satu daya tariknya Korea Selatan, value add-nya Korea Selatan, karena mereka tidak punya apa-apa pada saat itu. Sumber daya alam tidak sebagus Indonesia, misalkan. Sumber daya manusia juga masih terbelakang gitu, belum ada yang secerdas-cerdas itu sampai sekarang. Akhirnya udah nih, yang bagusnya adalah mereka coba narik ini sebagai potensi dan digarap secara serius. Sampai akhirnya tahun 2000 dan 2004 mulai itu terkenal dengan Hallyu Wave, Korean Wave bahasanya. 2000-an ya? 2004-an itu udah sebenarnya udah masuk boyband generasi kedua. Shinyoside, Suju, itu generasi kedua. Tadi kan pemerintah kayak visioner atau gini, putus asa di bidang pendidikan atau apapun karena nggak bisa maju, nanti dia akan gila. Nah iya, dia harus, makanya saya bilang dari awal ini harus diapresiasi bahwa hal yang sebenarnya menurut kita itu tidak potensial banget, tapi ketika orang si pemerintah ini ngelihat dengan serius, dibahas dan akhirnya bisa gitu. Maksudnya bagaimana cara mereka membuat ini seserius ini, misalkan akhirnya pemerintah memberikan bantuan kepada setiap agensi untuk mencari talent ke sekolah-sekolah. Awalnya kan agensi nggak punya uang dan tidak ada agensi pada saat itu. Akhirnya pemerintah yang support uangnya. Jadi uang APBN yang seharusnya bisa digunakan kayak di Indonesia itu buat pendidikan, buat kesehatan dan lain-lain, buat talent. Mereka datang ke sekolah-sekolah, nyari talent dan lain-lain. Habis kan buka open recruitment butuh uang. Setelah ketemu, dididik juga butuh uang. Nah, uang itulah akhirnya awalnya disupport sama pemerintah. Support, akhirnya ketika sudah agensi berdiri sendiri dan bisa mandiri, akhirnya agensi yang diserahkan gitu. Waktu ikut Akademi Fakultas Indonesia bukan dulu ya? Ada alumni ya? Enggak, itu kan juga dia sendiri, bola sendiri, habis juga menang gitu ya. Sampai yang itu dari sampai pemerintah dia buat yang generasi satu itu ini yang nyanyinya ini Nobody About You, Wonder Girl itu girl band pertama yang masuk Billboard Amerika ya, tapi Billboard 100. Tidak kayak BTS yang sekarang sudah masuk peringkat 1 kan, enggak, ini Billboard 100. Nah, dari Wonder Girl itu akhirnya udah mulai, dan baru mulai kerasa hasilnya adalah di 2000 periode 2000 sampai 2004 ketika sudah masuk girl band dan boy band generasi kedua kayak Suju, Shinyoside, EXO tuh awal-awal masuk generasi kedua. Dua. Kayaknya ada yang lebih senior. Kalau EXO bukan ya? Bagaimana? Kalau yang Korea namanya Boys Before Flower, Pak. Oh iya. Yang main, iya, yang jualan kopi. Oh iya. Limin jual kopi. Oh iya. Ya sudah bukan ya. Taiwan. Jerry Yang. Mungkin ketawa jadi saya terlalu. Kalau EXO ketawa.
Yang fans sekarang menurut abang kayak gimana? Iya. Nah, gilanya tuh kayak apa? Misalnya, Oke. dulu ini nggak tahu ya. Atau karena Kalau coba dilihat mungkin karena memang perbedaan ya, perbedaan usia satu. Orang-orang yang suka generasi satu kan pasti orang-orang sudah saya, sudah Bang Randi yang kalau punya tenaga ya kita istirahat main sama anak di rumah lah ya gitu. Ngapain berantem di Twitter, kayaknya sudah lewat lah masanya gitu. Nah, generasi-generasi yang baru kan generasi ya BTS, terus sekarang lagi aespa, terus ada di Takarang tuh di NCT 12 ya juga ada. Nah, mereka kan akhirnya ribut ya karena memang anak-anak yang memang masih punya banyak energi tapi punya banyak ruang gitu. Jadi memang kita tidak bisa simplifikasi melihat bahwa ada ada zaman dulu fansnya tidak se radikal sekarang, itu satu. Terus yang kedua adalah karena memang support dari media, Pak. Zaman kita kan nggak ada Twitter ya. Jadi kalau saya suka Suju, kan saya langsung saya sukanya Suju. Kalau saya sukanya Sinyaside, saya akan fokus dukung Sinyaside. Saya tidak perlu dengan girl band lain. Jadi energi saya pakai untuk mendukung girl band yang saya dukung. fans Ya, tidak saya pakai untuk menjegal girl band yang lain. Gitu. bisa sendiri fans ini dari soal sini kan. Sekarang ribut. Dulu enggak, sekarang ribut. Gitu. Oke, tadi dan masalah ngomongin soal ada positif yang menarik dari dan maksudnya masuk cara berjuang masuk dan kalau kita tahu positif kita paling positif. Yang kita ada insentif bahkan Saya yakin kan kalau generasi sekarang tuh yang terkenal kan kalau girl band pasti Blackpink, kalau boy band pasti BTS. Saya ngomong ini bukan karena saya fans BTS, tapi saya coba ngecek dan melihat dari sudut pandang marketing dan lain-lain bahwa sosiologi BTS itu antitesis. BTS tuh analisis. Dia anomali bahkan. Anomali dari semua boy band dan girl band yang selama ini ada. Kenapa demikian? Salah satunya adalah dia tidak mulai debut dan tidak mulai debutnya di lokal, tapi di luar. Konser pertamanya BTS itu tidak dilaksanakan di Korea, tapi di Amerika langsung. Dan Sepi, karena dia sendiri yang ngasih-ngasihin, Jungkook ngasihin, Rapon ngasihin. oh kayak MLM gitu ya. Oh iya, ini ini saya nanti malam mau ada konser gitu, dia ngasihin. Tapi pertanyaannya adalah kenapa mereka bisa sampai ke sana duluan? Oke, kenapa ya? Kenapa bisa sampai ke sana duluan? Karena sebelum mereka ini saya semoga tidak simplifikasi ya. Iya. Kayak Nabi Muhammad ketika mau hijrah ke Yasrib kan sudah membaiat 4 orang pemuda Yasrib terlebih dahulu untuk mempersiapkan kedatangan Nabi Muhammad dan umat muslim untuk supaya pada saat datang semuanya beres. BTS itu lagunya sampai duluan keluar. Siapanya? Lagunya. Oke. Dan yang bikin anomali adalah misalkan saya suka sama lagunya BTS, saya terus ada radio gitu kan, mau request lagu apa, saya nge-tweet atau nge-nelpon, saya mau request lagu BTS dong. Itu padahal orang yang emang kenal BTS. Tapi yang penyiar radionya kan nggak tahu ini apaan, cari musik yang beneran dong. Akhirnya nggak dikabulin. Tapi dia melakukan itu setiap hari, sampai akhirnya si penyiar radio mikir, ini orang resisten banget sih. Sebenarnya apa sih BTS nih? Dicari. Itu cuma dari lagu radio, dari album misalkan. Mereka datang ke toko musik yang jual kaset atau VCD dan lain-lain. Mereka tanya, ada albumnya BTS enggak? Enggak ada. Oh ya udah, sayang banget. Berarti ngomong manajemen. Bukan, fans. Ada albumnya BTS enggak? Enggak ada. Sayang banget, kalau ada saya mau beli. Dan dia melakukan itu tiap hari. Kan sama sedikit ya? Ya. Nah pertanyaannya kenapa fansnya mau melakukan sampai segitunya? Karena secara bahasa BTS kan Bangtan Sonyeondan, yang artinya peluru, rompi anti peluru, vest. Dia tuh memposisikan dirinya sebagai pelindung bagi anak-anak muda remaja Korea dari prejudis, dari tekanan-tekanan sosial. Makanya di album awalnya BTS itu lagunya adalah bagaimana mereka mencerminkan kalau
mereka bertindak sebagai pelindungnya anak muda supaya tidak diserang terus-terusan sama tekanan. Karena di Korea Selatan kan kita sama-sama tahu tekanannya tinggi. Tekanan untuk berprestasi secara akademik, tekanan untuk cantik dan ganteng. Dan BTS masang badan untuk kayak gitu. Nah, karena masang badannya itu, lagu-lagu yang mereka dengarkan di luar, anak muda ini merasa BTS tuh kayak mewakili suara gue, representasi nih. Representasi, saya yakin Bang Randi ngerti lah kalau soal bagaimana musik sebagai representasi anak muda pada saat itu kan. Akhirnya udah mereka fokus, mereka terus minta sampai akhirnya BTS-nya datang ke Amerika. Dan yang bikin kerennya adalah 2019 fansnya BTS itu ARMY ya. Mereka bikin academic convention di Inggris, London, yang isinya itu psikolog, praktisi hukum, dokter, academic convention. Yang fokus utama agendanya adalah bagaimana ARMY bisa memberikan manfaat buat dunia. Academic convention. Kita nggak bicara anak kemarin sore. Ini konvensi akademik yang isinya psikolog, dokter, praktisi hukum. Mereka datang. Dan itu datang dari seluruh dunia, tidak hanya Korea Selatan, dan datangnya di London. Isi acaranya kita Bagaimana caranya supaya mereka kan kayak gini, lagunya BTS bisa membuat gue jadi kuat, bisa memberikan semangat buat gue hidup, dan akhirnya gue bisa ngasih manfaat buat orang. Gue berharap lagu ini juga bisa diterima dengan cara yang sama orang lain. Jadi kayak perpanjangan tangan. Kita bicara dakwah lah. Zaman dulu kan kita ada liko nih. Liko nih buat gue jadi terjaga nih, jadi orang soleh. Gue mau orang lain liko supaya dia juga jadi soleh. Prinsipnya juga gitu. Gue mau Iko udah ngerti. Kok Pak? ngaji lingkaran zaman saya SMA. Ngaji Iko ngaji. Nanti arahnya kita bakal ya gitu deh. Jadi kayak fansnya tuh bukan fans abal-abal yang dalam arti iya, maksudnya kayak yang dia masih minta orang tua untuk beli. Ada ARMY yang memang kayak gitu, tapi ARMY yang keren pun ada. Kalau teman-teman punya handphone sekarang dicek, ada salah satu PhD filsafat dari Korea Selatan bikin buku judulnya BTS Art Revolutionary. Di situ dijelasin kenapa BTS bisa semasif ini. Alumni doktor filsafat. Ini jurusan yang menurut saya ini apaan ngomongin BTS. Dia ngebedah semua lirik-liriknya BTS dan kenapa BTS bisa jadi anomali dari yang lain. seperti itu ya. Dan di setiap wawancaranya saya ngelihat beberapa video awal tuh, saya coba cek di YouTube, statementnya selalu beda. Kalau Sinyo Side, kalau Big Bang, kalau 2NE1 dan lain-lain selalu bilang gitu. Setelah konser atau setelah tampil, mereka selalu bilang gitu, kami berharap semua fans kami menyukai karya-karya kami. BTS nggak ngomong kayak gitu, tapi kami berharap suara kami bisa semakin terdengar luas dan diterima semua orang banyak. Dia nggak fokus lagunya bisa laku apa enggak, tapi suara yang mereka wakili bisa terdengar semua orang banyak. Makanya tadi saya di awal bilang tidak semuanya buruk, ada baiknya gitu. Jadi kita juga harus adil sejak alam pikir bahwa kita tidak bisa menjudge itu semuanya buruk, tapi juga kita harus adil bahwa tidak menutup mata bahwa semuanya baik, harus pilah-pilih lah gitu. Saya boleh minum? Haus banget kayaknya. Ini kalau tidak ada istilah. Jadi kita coba buat paradigma baru bahwa anak muda malam minggu ke masjid itu sudah hal biasa. Karena selama ini kan mungkin anak muda malam minggu tuh
nongkrong di kafe. Sekarang kita buat terbangnya malam kuda, malam minggu ngaji di masjid. Nah sekarang bagaimana itu bisa masuk, bisa jadi hal yang tidak dianggap anak soleh, bukan kelompok anak soleh. Jadi kita buat itu jadi hal biasa saja. Nah ketika orang kan jadi takut karena ada gap. Kita buat gapnya sedikit mungkin, seramah mungkin, jadi semua orang bisa ikut. Iya, kalau tidak kewajiban untuk Islam ini, toh ini pasti terjadi tubuh itu saudara. Ternyata yang orang sering kayak kan sama plastik, lu kan sama ini nyata si Ami Berapa? 9 miliar. Enggak, itu bagus sih. Enggak, ini apa kaitannya? Jadi yang mungkin nih, maksudnya ketika sekarang boleh. Kalau paling cuma nonton konser kami buat pas dia ngasih, semua berapa apa kan? Oke, sebenarnya. Tapi dulu dia kan cinta BTS kan bukan muslim. Bukan. Tiba-tiba pas ada Palestina digempur sama Israel, dia tiba-tiba ngasih. Dan sampai berakhir, emang BTS nyuruh ya? Enggak. BTS, makanya tadi bilang di awal BTS itu anomali karena dia tidak punya, kalau namanya kan fandom, fans club. Selama ini fans club itu ada top down, ada kepala daerah, kepala regional, jadi dia jadi penghubung antara si idolanya sama si fansnya. BTS nggak ada kayak gitu-gitu, dia dari bottom up. Jadi semuanya itu nggak ada yang ngarahin. Jadi Jungkook tuh nggak pernah ngomong, Red pun juga tidak pernah ngomong, tidak pernah ngajakin, fans aja sendiri bergerak. Jadi sampai sekarang pun mereka tidak punya kepala regional Asia, fans base, kepala regional Barat, kepala regional Eropa, nggak ada, semuanya jalan aja. Karena ya itu tadi, ada beberapa, ini mungkin kasus ekstrim ya, ada beberapa orang yang akhirnya saya temukan dia batal bunuh diri karena lagu-lagu yang didengarin sama BTS di album kedua. Jadi kayak, karena dengerin ini gue bisa jadi punya semangat hidup nih. Gue rasa kalau ini bisa didengar sama orang lain, aksesnya bisa gue berikan, makin banyak yang bisa selamat. Itu cuma musik. Padahal ini Islam ini sudah luar biasa. Maksudnya kita tuh sudah pasti ngejual hal yang baik. Yang kita bawa tuh baik. Bagaimana sekarang caranya supaya bisa infiltrasi ke masyarakat? Maksudnya BTS tuh band ya, dia tuh boy band. Sampai ada orang yang berpikir bahwa gue tuh selamat gara-gara dengerin lagunya dia. Sedalam itu. Dan memang kenapa bisa dalam? Karena mostly mereka buat liriknya sendiri. Mostly mereka buat liriknya sendiri. Boy band sama girl band lain itu jeleknya industri K-pop adalah dalam hal musik itu punya songwriter sendiri. Jadi mereka punya songwriter. Jadi si girl band itu cuma nyanyiin aja, talent aja. Ya karena ya akhirnya makanya kan mungkin Bang Radi yang sudah pernah nyebur ke musik akan tahu bagaimana rasanya nyanyiin lagu yang dituliskan sendiri sama nyanyiin lagu yang memang ditulis sama orang lain. Beda kan? Karena ketika kita mencurahkan apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan dalam lirik-lirik dan kita sampaikan sendiri di panggung, maknanya lebih dalam, suaranya lebih luas terdengar dibandingkan nyanyi sama lagu orang lain. Oke, ide musik itu kan ada kalau kita lihat misalnya orang, dari orang, sebenarnya dari 50 orang dari kita ada biasanya itu ada sejarahnya. Jadi ketika si pemain lagu nggak bisa terima kecampuran daerah. Jadi ada yang buat itu karena secara pasar musik itu Betul. tapi yes, Dia nulis sendiri dan karena memang agensi BTS itu kan hit ya, big hit memang bukan agensi besar dan artisnya cuma BTS doang. Dan big hit melihat BTS sekeren itu karena memang di kawan agensi besar dia nggak nawarin royalti, uang dan lain-lain. BTS itu terima saham nilai sahamnya big hit karena big hit nggak bisa jual apa-apaan. Jadi kayak dia nggak punya petty cash, nggak punya modal buat ngasih gaji nggak. Gue punya saham segini, kalau kita mau maju bareng-bareng ya udah maju bareng-bareng. Sahamnya naik sekarang.
Karena banyak sekali dikumpulin audisi kan. Enggak. Khusus buat yang ini enggak. Mereka membuat sendiri. Betul. Tingkat bunuh diri. Wah, ini tinggi sekali nih. Tinggi. Menurut lo latar belakangnya kompetisi kah, depresi kah? Kan sekarang lagi puncak nih menurut gue nih. Bahkan yang gue bilang sih begini, BTS atau Blackpink ya, itu mau di Argentina dia tuh rame banget kalau Argentina. Menurut gue aneh. Iya, dia punya Messi padahal. Iya. Boca Junior, ngapain nonton begituan? Iya kan, harusnya Messi aja kan. Satu, tingkat bunuh diri tinggi tuh. Jangan-jangan ada yang salah nih, jangan-jangan gitu. Kedua, yang gue tanyain, kayaknya K-pop bukan benar-benar dari budaya mereka pure. Setuju gak sih kalau gue nanyain? Kayaknya Hollywood deh. Fase 2 kali. Pertanyaan pertama dulu. Pertanyaan pertama bunuh diri ya jelas. Ini tinggi. Kenapa tekanan hidup di Korea itu besar? Mohon maaf nih ya. Saya menilai diri saya itu tidak ganteng-ganteng banget. Saya kalau bercanda sama teman-teman tuh di kantor, saya masuk dalam barisan yang KKM aja nggak lulus. Saya KKM tuh 6,8, saya 6,7 nilainya. Saya 6,5. Tapi dalam hal jok saja, bukan dalam arti tidak bersyukur. Dan di Korea tuh, kalau kamu nggak ganteng, kamu nggak cantik, peluang kamu untuk maju dari karir tuh 0, kecil. Sehebat apapun kerja kamu, kalau kamu nggak cantik, kamu nggak ganteng, nggak dilihat. Bentar, kan emang ganteng dan cantik pada dasarnya kan toh, bukan mereka kesentuh. Tidak pada dasarnya. Kan karena tekanan mereka kan bikin beauty standar dari. Nah ini negatifnya ini, ketika mereka memunculkan bias yang baru, mereka kan menjadikan itu sebagai standar kecantikan dan standar ketampanan. Orang akan pengen kayak gitu. Jadi akhirnya orang yang punya uang, yang tidak ganteng, tidak rupawan secara fisik, operasi plastik supaya bisa setampan dan secantik itu. Yang tidak punya uang bagaimana? Nah, yang punya uang kan banyak. Yang punya uang makin ganteng, makin cantik. Yang tidak punya uang makin melangsak. Akhirnya apa? Bisnis masuk di sini. Dari tahun 2000 sampai 2010 tingkat operasi plastik tinggi di Korea Selatan. Berarti ada demand, supply-nya nggak ada nih. Supply-nya masukin dokter spesialis bedah plastik. Masuk mau cantik dong lewat operasi, kan pasti ada perawatan setelahnya. Industri kosmetik masuk. Masuk cantik dong cuma dari fisik, karena bagaimanapun kan grooming juga terkait pakaian. Industri fashion masuk. Nah, jadi ya udah ketika orang membuat standar kecantikannya segini, supaya lo bisa nyampe standar itu, ada hal yang ditawarin. Nih lo beli brand gua nih, fashion gua, brand baju. Nih lo pakai brand kosmetik gue. Nih lo pakai bedah plastik dari dokter gue. Dan ini semua itu tidak murah, mahal. Jadi bayangin, mereka tuh mulai start untuk kerja minus, bukan nol, karena mereka harus ngejar cantik sama gantengnya dulu. Mereka harus ngejar cantik sama gantengnya dulu, baru setelah itu mereka bisa catch up di karir. Kalau tidak, mohon maaf. Nah, dengan semua tekanan itu, ya kan, terus harga sewa tempat di sana kan mahal ya. Orang kan pasti kalau kerja tinggalnya di Seoul, di Gangnam, nggak ada yang tinggal di Paju, nggak ada yang tinggal di Gyeonggi-do, tidak ada yang tinggal di Jeju-do, itu kan daerah-daerah orang tua. Sudahlah, mereka kerja, biaya sewanya mahal, biaya operasi plastik dan biaya perawatannya mahal. Syukur-syukur mereka tercapai, maksudnya gajinya tercapai dan lain-lain, akhirnya bisa masuk. Tapi nggak tercapai gimana? Itu cuma dari segi karir, dari segi pertemanan saja. Wah, Korea itu rasis. Bohong. Korea Selatan tuh rasisnya luar biasa. Coba teman-teman yang punya, nggak ada yang gitu juga. Dia tuh merasa ras Asia paling tinggi. Saya makan Korea.
Ada orang-orang yang beda sama mereka. Kita kan Asia Tenggara lebih kuning langsat, ya, sawo matang gitu, tidak kuning dan lain-lain. Kita dihina. Tidak sedikit. Pakai jilbab saja. Wah. Kenapa? Ya karena tidak memenuhi standar kecantikan mereka. Tapi anehnya di luar mereka teriak jadi korban rasis di Amerika. Dia teriak jadi korban rasis di Amerika, tapi di saat yang sama dia jadi pelakor rasis di negara ini. Rusaknya di situ. Rusaknya di situ. Jadi kayak lu maling keren banget. Lu di sekolah di RT 2 jadi korban, di RT 13 jadi pelakor. Nah itu, nah kalau di Amerika ngeliat orang-orang Korea tuh mereka bau. Bau? Apanya nih? Badannya? Enggak lah. Bukan, karena ada parfum. Bau badannya itu timbulkan karena mereka sering makan bawang putih mentah-mentah. Kalau pernah nonton drama Korea kan makan apa yang wrap itu, terus dimakan itu bawang putihnya kadang-kadang 1, 3, yang daun selada isinya bawang putih, daging, sama nasi. Itu kan lagi suka. Iya, karena memang budayanya. Tapi secara medis makan bawang putih itu bagus buat tubuh, antibiotik. Tapi kan bau badannya jadi kayak gitu. Nah orang terus juga mereka kan makan babi itu bau. Nah sudahlah mereka makan babi, makan bawang. Nah orang-orang Amerika tuh ngelihat rasisnya di situ. Bau nih orang Korea masuk. Tapi di saat yang sama ketika mereka di negara sendiri, orang Asia Tenggara main, habis jadi korban. Berarti ini akun itu antara masyarakat itu sel di ada orang Jepang saingan. Kalau dibilang semua tidak, tapi mayoritas. Kalau dibilang semua enggak, tapi ada ini mayoritas. Karena biasanya yang baik-baik, gimana sih? Teman-teman kan pernah sekolah, terus pernah kan ada anak paling cantik di sekolah, geng-geng elit lah, yang kalau ngeliat tuh pasti gini, apa sih? Nah, ya itu yang dilakukan orang-orang Korea Selatan tuh ke orang-orang Asia Tenggara. Jangan kayak gitu ya, teman semua ya. Boleh. Harus tahu diri lah. Masih lulus KKM kok mau lihat mah memandang remeh orang lain. Gitu. Yang kedua tadi soal kayaknya ini kalau yang adalah Hollywood versi. betul. Betul. Kenapa demikian? Karena mereka coba akhirnya mengkooptasi semua hal berbau globalisasi di sana, di luar, terus ditarik konsepnya. Dari awal juga kan mereka band-bandnya itu band-band rap, terus apa yang kalau joget-joget itu breakdance. Itu kan bukan budaya yang Korea Selatan, tapi basicnya pop culture dari Amerika Serikat. Kalau mau cari perbandingan, kita bicara K-pop sama J-pop. Nah, K-pop sama apa? J-pop. Nah, soalnya iya. Biasa. Lah, laruku. Iya betul. J-pop. Iya, jadi J-pop tuh bikin. Oh iya. Ini maksudnya contoh. Ini K-pop lah, karena ada kurangnya J-pop. J-pop juga ada kurangnya. K-pop tuh dia mencoba ngelihat pasar di global, terus ditarik jadi identitasnya mereka. Makanya musiknya tuh kayak gitu. Maksudnya ya apa yang Lisa tampilin, Blackpink tampilin kan nggak ada bedanya. Tampilin Nicki Minaj, ya kan. Terus apa nyanyiin sama G-Dragon kan itu juga nyanyiin sama Ludacris dan lain-lain. Maksudnya ya memang kayak gitu. Nanti dicuri. Mereka ngambil dari sana, terus dirubah pakai warnanya K-pop. Kalau J-pop tidak kayak gitu. J-pop bikin budaya sendiri. Banyak anak-anak J-pop tuh biasanya lebih cenderung sibuk sama dirinya sendiri. Karena memang kalau lu suka K-pop, lu nggak harus ke Korea bisa menikmati K-pop. Tapi kalau lu suka J-pop tidak akan datang ke negara lu. Kalau lu suka, lu main aja ke Jepang. Dia bahasanya tidak mendakwahkan budayanya. Jadi kalau gue suka nih sama Harajuku style, ya lu main lah kesini. Ngapain lu datang ke negara lu? Kalau lu suka sama gue, datang. K-pop tidak seperti itu. Mereka ngambil. Makanya akhirnya awalnya mereka kan diterima di negara-negara bagian ketiga, negara-negara berkembang kayak Amerika Selatan.
Cina, Asia Tenggara. Orang asli Amerikanya paling cuma 10%. Itu bukti bahwa salah satu bukti bahwa mereka tidak cukup pintar untuk kuliah di tempat kampus yang menurut kita tuh kampus hebat. Terus kedua, kalau teman-teman suka nonton podcast, coba nonton podcastnya di Amerika Serikat. Kadang-kadang saya juga mikir, orang kayak gini jadi narasumber. Oh gitu ya? Iya, maksudnya dulu mungkin tadi terkenal lah ya, ada anak kecil usia 15 tahun yang lu kan masih 15 tahun, tahu apa lu? Terus gitu, name 10 books. Judul, sebutkan 10 judul buku. Dia nggak bisa nyebut. Dia nyebutin, oke, Game of Thrones. Terus dia bilang, Game of Thrones bukan judul buku. Game of Thrones adalah series yang dibuat dari judul buku. Nama judul bukunya Song of Fire and Ice. Itu buku, dia tuh narasumber dan podcastnya sudah ditonton jutaan orang, tapi nyebutin 10 nama buku saja tidak bisa. Lantas apa yang mau didengerin gitu? Maksudnya, saya pribadi udah bilang sekarang bahasanya mungkin ini tuh konten sampah, tapi masih ada yang nonton. Nah bayangin konten sampah ditonton. Maksudnya yang dihasilin pasti kopi, nggak mungkin lah. Masih sama juga. Nah mereka sudah hancur dari dalam. Dan ketika sudah hancur dari dalam, budaya asing masuk, ya santai-santai aja, terima-terima aja. Karena udah hancur mau diapain? Jadi kalau lihat kayaknya keren nih saya. Enggak, mereka keren-keren banget. Udah hancur mereka. Nah. Makanya saya sebenarnya sempat agak minder duduk di sini pas Bang Randi WhatsApp saya. Saya sempat bilang bahwa saya sampai minta Thor. Term of reference kata Bang Randi, enggak toh ini acara talk show biasa. Karena maksud saya mau ngecek nih, saya cukup pantas nggak secara keilmuan ngomong kayak gini. Dan di Indonesia itu masih banyak orang-orang yang melakukan hal yang sama. Mereka, karena kita kan satu guru nih, guru kita ngajarin kalau emang lu nggak ahli ngomong di situ, lu diem aja. Nah supaya lu tahu ahli apa enggak, lu tanya ke panitia mau ngomongin apa. Kalau mau talk show, wawancaranya kayak apa? Khawatirnya kita ngomong apa yang kita nggak paham. Di sana sudah banyak orang yang ngomong apa yang dia sebenarnya nggak paham. Terus juga dari narkoba yang ada salah satu krokodil drugs. Itu kalau lu pakai narkoba jenis itu kulit lu melotok jatuh gitu aja. Terus karena kulitnya sama dagingnya hilang, jadi kelihatan tulang doang. Makanya dibilang sebagai zombie drug karena memang mirip zombie. Yang makanya ditonton mirip zombie. Dia tetap hidup, tapi bagian tulisan sini udah nggak ada dagingnya, cuma tulang doang. Ini coplok. Awalnya mabok terus tingkat kemiskinan di sana juga tinggi. Jadi ya kita sebagai orang Islam sebenarnya nggak harus benar-benar banget lah. Mereka tuh sejarah kita tuh besar. Kita tuh sudah jelas-jelas megang kebenaran. Nabinya kita tuh udah sosok paling mulia yang bisa dijadiin contoh dari segi manapun. Dari segi jenderal, perang, jago. Dari segi kepemimpinan, jago. Dari segi rumah tangga, jago. Bayangin, orang yang megang kunci Baitul Mal kan Rasulullah SAW. Dia mimpin perang. Tapi ketika di rumah, nanya istrinya, masak apa nih? Gak ada makanan, oh ya udah puasa. Jenderal, panglima perang, pulang ke rumah, nanya istrinya, nasi apa kagak? Dia bilang kagak ada, ya udah puasa aja.
Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Hmm. Untuk simbolik dari apa tuh namanya video klip atau karya-karya kopi kan kayak menunjukkan untuk simbolik Satanisme ya. terus juga kalau kita kan fans di Indonesia ini kan untuk artinya kurang paham gitu. Tuh. Ada pakai ending, ada pakai bahasa Koreanya. Sekolah kan pernah bilang arti-arti dari lagu-lagu K-pop ini bahaya juga. Sangat banget gitu. Dan dia kayak apa namanya mempersoalkan dirinya, jiwanya. Nah, orang itu sebenarnya nggak tahu tentang apa arti-arti dari bahasa itu dan apakah jadi pertanyaan apakah benar K-pop ini adalah sebagian besar dari apa namanya satanis ini. Gen satanik itu maksudnya. Kami banyak pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaan luar biasa dari Ustaz Al-Fudul. Sekarang saya ingin di luar biasa karena ada perempuan yang lebih kamu bisa Anterin aja, Pak. Waalaikumsalam. Ini yang nanya nggak main-main. Iya, Serius. Kalau Bang Ridho nanti saya jawab di WhatsApp aja gimana? Enggak. Ya, apa yang bilang Bang Ridho benar. Ada beberapa lagu, ada beberapa boyband yang dan girlband yang memang menunjukkan simbol-simbol demikian. Tapi saya juga berhati-hati untuk tidak langsung menjudge ya, karena memang tapi premis yang saya pegang adalah sesungguhnya kan orang akan diketemukan sama orang-orang yang setipe sama dia ya. Kayak orang-orang soleh ya akhirnya mau pindah kemanapun akan ditemukan sama orang-orang soleh. Anak-anak yang kita masjid mau dipindahin ke negara manapun ya ujungnya pasti ke masjid. Nah mereka kan memang hal yang memang sebenarnya tujuan awalnya konsumerisme, materialisme dan lain-lain, menunjukkan bahwa sebenarnya manusia adalah pusat dari alam semesta. Yang paling penting manusia. Mereka menyediakan agama dan lain-lain. Jadi hal-hal tersebut pasti ada. Pasti ada. Dulu zamannya 2004 tuh Big Bang yang sering menunjukkan simbol-simbol kayak gitu. G-Dragon tuh sering simbol mata satu, ya kan. Terus tuh Anyone. Memang kebanyakan dari YG yang menunjukkan simbolitas kayak gitu. Karena mereka mengusung musik-musik heavy, rock heavy metal gitu lah konsepnya. Ya. Kalau ini sekali lo pernah ada? Put your hands up, put your hands up, put your hands up, gue pucuk hilang. Itu lagunya siapa sih? Cupi ya? Oh, itu Mas juga? enggak, itu memang biasa. Oh, ceweknya? Udah bubar nggak? Ya udah bubar. Bubar. Soalnya udah bubar. Kalau bubar berarti masih keren. Lanjut lagi. Itu ada dari Bang Ridho ya. Jadi kayak dan biasanya memang ya, akhirnya keburukan akan berkumpul sama keburukan dan akhirnya mungkin berubah. Akhirnya berganti dari yang dulu. Kalau kita dulu kan mainnya kan dari barat ya kan.
band-band metal dan lain-lain. Sekarang yang lagi ada K-pop, ya udah akhirnya K-pop dimasukin. Zaman-zaman kita kan Christina Aguilera, Britney Spears, iya kan? Ada orang yang Sumedang di Hussein, namanya Hussein. Gitu. Jadi apakah benar ada simbol-simbol itu? Benar ada. Kalau pertanyaannya ada atau tidak. Terus apakah itu maksudnya mengarah ke sana? Pasti ada. Gitu. Karena bagaimanapun tujuan mereka kan sebenarnya juga nggak ada sih yang menyebarkan kebaikan kan. Mereka cuma apa sih fun aja gitu. Lo beli musik gue laku, dapat profit, selesai. Makanya ketika girl band itu ketahuan punya pasangan, di cancel culture. Karena dari awal memang mereka diposisikan sebagai idola semua orang, dan lo boleh menjadikan dia sebagai pacar, pasangan imajinasi. Karena misalkan saya dulu kan dengerin Red Velvet tanpa Airin, saya menjadikan Airin sebagai bayi saya, karena saya tahu Airin cantik, terus Icy Cold dan lain-lain. Terus pas ternyata Airin punya pasangan, berarti kan nggak mungkin saya menjadikan dia sebagai sosok pasangan imajinasi karena dia punya pasangan. Nah itu habis cancel culture. Jadi memang dari awal imajinasi yang dibangun. Dari awal imajinasi yang dibangun. Sedihnya nih, ini mungkin akan lebih dalam lagi. G-Dragon itu jadi training itu 10 tahun. Dan selama training kan dia tinggal di dormitory asrama, makan, terus latihan dance dan lain-lain. Itu tuh nggak dibayar. Belum. G-Dragon tuh 10 tahun jadi training. Dan biaya hidupnya itu jatuhnya hutang. Dan dibayarkan ketika sudah artis. Makanya dulu perpecahan paling kelihatan tuh mulai kelihatan di SNSD pas Jessica Jung keluar. Kenapa teman-temannya pada marah? Kan paham kalau Jessica masih di agensi, dia nggak punya peluang untuk dapat duit banyak. Karena duitnya kan lari semua ke agensi. Dia cuma dapat persenan kecil, kan uangnya 100 juta, ya paling dapat cuma 1 juta 2 juta. Dan itu harus nutupin biaya hutangnya dulu, gitu. Hutangnya dan lain. Kan mereka pakai baju bagus, kan? Manajemen punya dia. Kan mereka tampil cantik, kan di bidadari. Ada nggak yang gagal dan nggak terkenal ini? Ada. Utang gimana? Nah, Inilah yang lahir pinjol lahirnya nih. Makanya oh, ada apa nih? Itu udah jawab. Boleh. Gitu. Jadi kayak Anda tampil, tapi semuanya tuh dibayar sama agensi dan itu dihitungnya hutang. Makanya di Korea Selatan tuh ada hutang buat pendidikan. Jadi kalau teman-teman mau S1, mau S2 tapi tidak punya uang dan tidak dapat beasiswa, hutang dulu. Nah ini yang dikritik keras sama guru kita, Ustaz Adian. Sarjana macam apa yang mau ngasih manfaat ketika dia lulus saja sudah mikirin hutang? Orang kan kalau punya utang yang dibikin awal-awal apa? Utangnya dibayar dulu. Nah sarjana macam apa yang kita harapin kalau pas lulus udah mikirin utang? Karena dulu sempet di Indonesia mau diadakan sistem kayak gitu, hutang pendidikan, langsung ditolak habis-habisan. Enggak, ini tanyanya kurang lebih kayak gimana sih? Betul. Secara propagandanya buat apa ya? Buat ini menjaga agama. Oh.
mason-mason gitu lah ya, mason-mason. Itu tidak bisa sembarangan di judgement. Saya nggak punya wewenang untuk ngomong kayak gitu, tapi yang jelas kalau tujuannya, kalau yang saya lihat tujuannya cuma keuntungan. Tapi akhiran dari keuntungan itu ada potensi merambat kemana-mana, karena yang diserang juga cuma agama sebenarnya, budaya lokalnya juga diserang. Saya tadi ngobrol sama Mas Asep, saya tadi ngobrol sama Mas Asep, orang tuh mereduksi K-pop cuma sekedar musik. Yang saya tadi bilang Hallyu Wave itu, Korean Wave itu semuanya. Maksudnya drama. Ini kan ada orang Depok nih, coba putar-putar Merdeka, pasti ada yang jual topoki. Iya. Pasti ada yang jual odeng. Lawson tuh akhirnya udah mau bangkrut. Lawson tuh sudah mau bangkrut sampai akhirnya dia jualan odeng, topoki, sama yang lain-lain makanan khas Korea. Akhirnya hidup lagi bisnisnya. Lawson tuh dari zaman saya SMA itu udah ada. Enggak, maksudnya abang Korea kan? Abang kalau udah cantik, masuk makannya diisep. Estetiknya hilang bang. Itu kalau pakai gincu, lipstiknya hilang gitu kan. Semua hancur. Tapi Iya. Gitu. Jadi kita juga harus hati-hati, tidak bisa sembarang ngejudge dan lain-lain. Karena memang kalau diserang agama, iya agama diserang. Tapi yang diserang berarti tidak hanya agama, semuanya, budaya lokal juga. Gitu, budaya lokal. Sekarang drama misalkan deh, coba nanya anak SMA sekarang, anak-anak teman-teman kantor saya ketika saya tanya kegiatan apa, mereka cuma duduk di kamar maraton drama deh. Saya bilang maraton bukannya lari ya? Enggak, maraton drama itu dia nonton drama sampai habis sehari. Coba bayangin, satu drama itu biasanya butuh waktu 50 menit. Berarti kalau ada 13 episode, 13 kali 50 menit. Ayo, ada yang tahu jawabannya? 13 kali 50 menit berapa jam? Ayo, pokoknya lama dah. Saya kemarin iseng nonton drama Netflix 5 episode, 1 episode 1 jam. Itu butuh waktu 3 jam. Gimana yang 13 episode? Gimana yang season 1, season 2, season 3? Nah, terus apa yang mau dihasilkan dari produktivitasnya? Kalau hidupnya cuma kayak gitu, keserangnya banyak. Gitu. kalau saya tinggal masih Coba, ada yang, kalau laki-laki saya yakin nggak nonton drama Korea. Yang perempuan ada yang nonton nggak? Oke, apa yang terakhir ditonton? Judulnya? Osin Jepang. Sedih banget. Replay 1988. Biasanya drama itu sistemnya gini, secara naskah ya. Mereka di awal di 15 menit pertama tinggi, terus 20 menit setelahnya turun. Nanti pas mau akhir tinggi. Nah ini yang buat adiktif. Jadi kita, ada misteri nih, dijawab di episode 2. Nanggunglah 1 episode, tinggi lagi, turun. Pas udah mau habis tinggi lagi nih. Nanggunglah 1 episode lagi. Nanggunglah 1 episode lagi. 15 kelar. Tapi bener kan kayak gitu kan? Iya, karena pas mau akhir mereka kan ngasih misteri baru. Tiba-tiba. Dan ini cuma bisa dijawab di episode berikutnya. Jadi ya udah, akhirnya kita akan terus berputar saja di situ. Gitu. Itu yang 1 season, yang 2 season gimana, yang 3 season gimana? Gitu. Kasihan ya, ada Kasino, ada Indro, ada Nunu. Filmnya film Dono. kan kalau Betul.
Misalkan di saat yang sama di masjid sebelah itu Dude Herlino mau kayak gini, percaya pada ke Dude Herlino. Iya, maksudnya padahal omongannya sama gitu. Jadi memang secara natural laki-laki baik laki-laki perempuan manusia itu suka sama yang baik gitu. Dan ketika lu tanya apakah benar kayak gitu, jawabannya sudah bisa dijawab, tidak. Laki-laki Korea itu kerasnya sama perempuan luar biasa. Nah di Lim Ji-yong itu akhirnya terungkap bahwa sebenarnya perlakuan mereka tuh kayak gitu. Bayangin, wah saya kaget. Jadi bayangin, misalkan saya nih, saya nikah sama istri saya kan perempuan, ya, ibu saya kan perempuan, tapi ibu saya yang pandang istri saya itu kayak pembantu, padahal sama-sama perempuan. Terus saya punya anak laki-laki sama anak perempuan. Anak perempuannya misalkan anak pertama, anak laki-lakinya kedua. Semua uang yang saya punya saya akan berikan ke anak laki-laki. Karena anak laki-laki punya peluang lebih besar buat ngasih keuntungan buat keluarga. Tidak kayak gitu. Jadi mereka akhirnya membuat imajinasi bahwa memang perempuan laki-laki Korea itu romantis itu kan memang aslinya nggak romantis. Aslinya saya kenal lah sama beberapa orang, maksudnya yang teman-teman ngaji saya, bahkan ada yang lebih romantis dari itu. Cuman kenapa orang suka nonton mereka? Karena ganteng, cantik. Coba gini, yang romantis kayak tadi, mukanya Bang Rani itu saya. Percaya dah, episode 3 di-cut itu, dramanya di-cut. Dramanya di-cut. Makanya kalau drama pasti pemerannya pasti ganteng, pasti cantik, karena long lastnya dari sana. Tapi kalau film enggak harus cantik. Ada yang paling mukanya biasa-biasa aja tapi bisa jadi pemain film, ya pokoknya ya balik lagi, tidak semuanya buruk. Kayak saya akui cara mereka nulis naskah tuh bagus. Nulis naskah, film-filmnya banyak yang bagus. Memoir of Murder, yang terakhir kemarin Parasite, terus Hello Ghost itu bagus. Itu bagus. Pokoknya banyak akhirnya Taksi 1988 itu bagus. Jadi kayak mereka serius menggarap ini. Maksudnya yang saya highlight adalah bagaimana mereka tetap serius menggarap hal yang sebenarnya keburukan. Maksud kita yang jelas-jelas punya kebaikan digarapnya setengah-setengah. Iya. Mereka tuh menjual keburukan digarapnya serius. Masa iya kita jelas-jelas mendakwahkan yang baik, tapi digarapnya setengah-setengah, ya hasilnya setengah-setengah. Sunatullahnya begitu. Sunatullahnya begitu. Kalau kita garapnya setengah-setengah, walaupun yang kita promosikan baik, ya hasilnya setengah-setengah. Oke, di rumah ini luar biasa sekali. Sudah mau beberapa kali kesempatan lagi masa jadinya saya kasih musik saya berbuat untuk mengenai pesan agar kita positif lagi berdua agama dan kita. Oke, sebagai seorang laki-laki bekerja di industri kecantikan, iya, saya gini-gini juga jualan lipstik, Bu. Saya jualan lipstik, jualan bedak, Mbak. Mas Asepnya kaget. Masa Bang? Gitu. Kadang-kadang penampilan gitu. Maksudnya gini, saya paham bahwa memang secara hidup kita butuh entertain, kita butuh hiburan. Yang paling pertama ya, kalau misalkan hiburan teman-teman dalam drama Korea silakan aja. Tapi yang namanya entertain kan ya sekedar hiburan. Jadikan itu sebagai hiburan dan porsinya jangan berlebihan. Sama kayak laki-laki yang suka mancing, itu kan hiburannya dia. Tapi kan dia bisa mancing seharian, nggak boleh juga dong, zolim juga. Sama ada laki-laki saya nih hiburannya main PS. Zaman saya single, saya bisa main dari jam 12 siang sampai jam 12 malam. Tapi sekarang saya sudah punya anak istri, ada yang saya zolimi di rumah. Kalau saya tetap melakukan entertain berlebihan, gitu. Nah, namanya entertain kan hiburan. Ya udah, jadikan hiburan saja, jangan dibawa terlalu dalam, gitu. Gitu Bang. Oke, terima kasih semuanya. Sangat seru sekali.
6 juta 6 juta ya. Nah, ini ada serah terima donasi dari ini yang saya bilang. Jadi ada sebuah web cafe gitu. Dia mau coba selama ini kan festival